Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Renungan Renungan terinspirasi dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ. Dan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimenteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Di masa sulit ini, masih memiliki pekerjaan, masih bersyukur, harus dipertahankan. Tapi, bagaimana jika usia sudah mensyaratkan untuk tidak bekerja? Tetap harus beraktivitas. Kalau dikatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimenteraikan Allah Bapa." Yohanes bab 6 ayat 27. Apakah yang kemudian akan aku lakukan di masa tuaku? Setelah pensiun, aku lebih banyak mengisi waktu dengan kitab suci yang dahulu aku tinggalkan di rak buku. Karena kemampuan untuk belajar mulai menurun, maka aku mengikuti kelompok spiritualitas kitab suci, dan aku bertahan di kelompok itu, mencari pengenalan akan Kristus, mencari jati diriku, dan merefleksikan firman-Nya dalam pengalaman hidup selama ini. Ketika ditanya apa kegiatanku sekarang, maka aku hanya punya satu jawaban, yaitu mendekatkan diri dengan Kristus, mencoba untuk taat dan setia kepada Tuhan baruku, percaya pada penyelenggaraan kasih dan kuasa-Nya, tentunya dengan memahami apa yang dirancangkannya dengan hidupku, dan mengikuti rancangannya dengan benar. Jika aku mengakui Yesus sebagai andalanku, maka aku harus mengikuti setiap perintah-Nya, sekalipun mungkin sulit, karena aku harus duk in altum, beralih ke tempat yang lebih dalam, atau melakukan pelayanan yang lebih terfokus untuk mempermuliakan nama-Nya. Tapi karena percaya dan berserah penuh kepadanya,
maka semua akan dapat aku lakukan dengan benar di dalam namanya. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur dengan usia yang masih Engkau berikan kepadaku untuk menyaksikan kemuliaan kasih-Mu lewat penyelenggaraan Yesus yang aku ikuti. Tuntunlah aku di dalam rancangan-Mu hingga aku tiba di hadapan-Mu, melaporkan hasil karyaku di dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. At my